Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kumpulkanlah Harta di Surga, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 19 dan 20a. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi gengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau bertanya kepadamu, apakah pendapatmu tentang firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus hari ini? Bukankah setiap hari kita membutuhkan sesuatu untuk dimakan, sesuatu untuk dikenakan, dan sesuatu untuk kita simpan dan tabung? Tujuannya tentu saja jelas, supaya kita tidak kelaparan, tidak kedinginan atau kepanasan karena tidak cukup busana, dan hidup tenang karena punya tabungan. Sampai di sini semuanya clear dan jelas. Tidak seorang pun mau hidup miskin dan gelisah atau khawatir akan masa depan mereka. Orang bangun pagi-pagi untuk mencari tambahan penghasilan. Orang mencari cara yang tepat untuk dapat menambah penghasilan. Tidak punya sesuatu itu menjadi kegelisahan. Orang Jawa punya lagu yang saya terjemahkan seperti ini. Beginilah rasanya menjadi orang miskin. Kesana dan kemari selalu diperguncingkan dan disindir oleh para kerabatnya. Pesan yang mau disampaikan adalah, bekerjalah lebih keras untuk mengumpulkan harta supaya harkat dan martabatmu diangkat dan tidak diremehkan oleh orang lain. Saudara-saudari terkasih, akan tetapi Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu kumpulkan harta di bumi gengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Dan sudah saya tanyakan tadi, apa pendapatmu? Firman ini mau mengingatkan kita dan juga membebaskan kita dari rasa kekhawatiran yang berlebihan. Mungkin Anda pernah mendengar kalimat ini, uang bukanlah segala-galanya. Apakah Anda setuju? Orang menjawab, kalau tidak punya uang, hidup terasa susah. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Dengan uang di tangan, kita bisa memenuhi keinginan kita. Lalu, saya teringat anekdot waktu masa Prapaskah yang lalu. Seorang bapak prodiakon dalam sebuah renungan menyapa warga lingkungan. Kok ada orang yang malas banget ke gereja, tidak pernah ikut kegiatan di lingkungan, malas, puasa dan pantang cuek, disuruh berdoa, omongnya capek bekerja. Memangnya gajimu berapa? Apakah gajimu cukup untuk membeli surga? Waduh, ini betul-betul
Kak Mat, bro. Saudara-saudari terkasih, saya ingin kita mendengarkan firman Yesus yang lain. Begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Matius bab 5 ayat 3. Miskin di hadapan Allah artinya tidak mengandalkan apapun di dunia ini selain keputusan dan ketetapan Allah. Hidup dan mati seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta atau uang yang dimilikinya. Coba perhatikan perumpamaan Yesus tentang hal ini, yaitu tentang orang kaya yang bodoh. Lucu memang, kok ya ada orang kaya yang bodoh. Kebodohannya itu justru karena dia terlalu mengandalkan hartanya sebagai jaminan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup serta umur panjang yang menjanjikan. Kata orang kaya itu kepada dirinya begini, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lukas bab 12 ayat 19b dan 20. Inilah dua sisi atau sudut pandang dari kacamata manusia yang tidak merasa cukup dengan hartanya dan kehendak Allah supaya orang bersandar dan mengandalkan Allah. Saudara-saudari terkasih, ada sebuah cerita menarik di antara saudara-saudara Katolik yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Seorang bapak 40-an tahun diingatkan oleh istrinya agar tidak terlalu berlebihan bekerja dan mengumpulkan uang dan harta. Istrinya itu agak kesal karena suaminya itu workaholic, gila kerja. Sampai hari Minggu pun ia masih terus bekerja. Ketika terus didesak istrinya untuk ikut ke gereja dan terlibat dalam kegiatan pelayanan gereja, suami itu berkata, "Sudahlah, Mama dan anak-anak saja yang aktif di gereja. Bapak nanti saja kalau sudah pensiun ikut ke gereja dan melayani Tuhan." Begitulah beberapa tahun berlalu. Keluarga ini aktif di gereja tanpa sang ayah yang sibuk mencari rezeki. Suatu hari bapak ini mengalami kecelakaan tunggal dan mengalami cedera serius. Tangan kanannya harus diamputasi, juga kaki kirinya, karena remuk tulangnya dan tidak bisa direhabilitasi lagi. Pria yang belum genap 50 tahun itu harus menerima kenyataan pahit. Dia invalid dan harus ditolong istri dan anaknya untuk melanjutkan hidup.
apa yang kita cari di dunia ini, semuanya akan kita tinggalkan ketika kita mati. Tetap bekerja dan berusaha, tetapi janganlah mengandalkan hebatmu, tetapi andalkanlah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Apakah aku mengutamakan kehendak Tuhan dan mengandalkannya memelihara aku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih mengingatkan kami untuk mengutamakan harta di surga daripada harta di dunia ini. Berkatilah kami dengan rezeki secukupnya, dan bantulah kami untuk menjadi berkat untuk sesama kami, agar mereka juga sanggup menemukan Allah karena kasih kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.